Ya kalau dia masalah nyepi, nyepi itu adalah tahun baru Saka Indunya. Nah, itu. Kalau saya kemarin tanya sama anak-anak di sini, khususnya yang bukan Hindu, tahu nyepi, tahu Bu, saya sering loh, senang Bu nyepi itu malam-malamnya seru. Nah katanya sih anak-anak bilang seru malamnya. Tiga hari sebelum menjelang nyepi itu ada namanya itu melasti, artinya semua ide betara yang ada di pura itu kita iring ke pantai, ke Segara kalau bahasa Bali. Di sana kita mengadakan upacara pemelastian. Arca dan petapakan itu ada barong, ya. Semua itu disucikan ke pantai. Ada 2 hari sebelum malam pengerupukan, ada 3 harinya gitu. Karena pantai kita ini kan tidak begitu besar, jadi semua masyarakat satu kali nyoba ke pantai jadi penuh. Sehingga giliran mungkin ada yang 2 hari nyepinya dia ke Segara, ada yang lebih dulu gitu. Tujuannya itu supaya selama 1 tahun Saka ada kejadian apapun itu merupakan yang kita tidak inginkan, supaya dibersihkan itu semuanya oleh ide petara kepercayaan orang Hindu. Makanya kita punya keyakinan bahwa laut adalah tempatnya kita tuh memperhiasi atau menyucikan diri kita. Nah di sana ada energi yang positif di lautan itu. Sehari sebelum nyepi itu ada istilah pengerupukan. Nah, di saat disinilah sekarang di pengerupukan ini kita membuat simbol betara kala, ogoh-ogoh yang berwajah raksasa. Ogoh-ogoh itu merupakan karya seni patung dalam wujud yang besar, itu namanya ogoh-ogoh. Nah, kalau yang kecil itu boneka, jadi bisa dikategorikan sebagai boneka yang besar gitu. Tergantung dia rapat dulu pemudanya dengan senimannya, dia bikin sket dulu apa yang akan topeng apa yang dia ambil, apa yang dia buat. Nah, sket dulu, nanti setelah wujud dalam sket baru dia wujudkan dengan rangka pertama ada besi pakai dia. Setelah itu baru dengan bambu begitu kecil-kecil nanti dirangkai lah. Nah setelah dia wujud globalnya nanti untuk anatomi dia tambah kertas lagi. Di mana harus yang gitu besar ditambah lagi kertas gitu. Dan udah pakai lem. Itu nanti setelah terakhir baru pakai clay itu kayak tanah liat gitu. Nah itu bikin anatomi lebih detail lagi, urat-uratnya seperti itu sistem. Sekarang setiap tahun itu selalu ada ide-ide baru lagi. Kita dimotivasi 20 juta tiap banjar. Jadi dia bikin ogoh-ogoh 20 juta dikasih tiap banjar. Tapi sebenarnya lebih banyak pemuda itu dia dapat dari donatur masing-masing.
sekarang karena itu hal yang satu positif, di mana generasi muda itu dia bisa kumpul 1 bulan di Banjar dengan memikirkan seni kan, sehingga itulah dilestarikan oleh pemerintah. Juga salah satu daya tarik wisata juga. Di saat itu kita di pengerupukan itu mengadakan pecaruan. Kita sudah memasuki yang namanya Taur Agung atau Taur Kesanga yang namanya, di mana Taur Agung Kesanga itu merupakan upacara budayanya yang dilakukan untuk kesejahteraan dan keselarasan alam. Setelah kita mengadakan upacara pecaruan itu dan kita mengupacarakan juga ogoh-ogoh sebelum diarak, itu kita harus kita laksanakan. Begitu mengarahkan ogoh-ogoh itu diadakan itu setelah matahari terbenam. Kalau orang Bali sebut itu sandi kale. Arakan ogoh-ogoh itu biasanya dilakukan pada pemuda-pemudi dan kerjasama biasanya dengan bapak-bapaknya. Karena itu butuh tenaga yang luar biasa untuk mengangkat ogoh-ogoh itu. Dan juga diiringi dengan ogoh-ogoh yang kecil yang dibuat oleh anak-anak. Nah, di mana pada saat itu, pada pengarakan ogoh-ogoh itu biasanya ada pembagiannya. Sekarang sudah mulai muncul seni, banyak seni di dalam ogoh-ogoh itu. Ada yang membawa obor, ada juga yang nari. Kalau dulu itu tidak isi nari, mungkin karena sudah situasi, kondisi sudah mulai berkembang, jadinya ogoh-ogoh itu isi tarian sekarang. Tujuannya yang pertama itu mengusir roh-roh jahat yang selama setahun itu yang mengganggu kita, gitu, walaupun terasa dan tidak terasa kita diganggu gitu. Kebanyakan ogoh-ogoh itu pada awalnya dia ngambil wujud daripada buta kala. Nah, buta kala itu sebenarnya ada 2 bahasa Sanskerta, disebut buta dan kala. Buta itu artinya alam semesta, kala itu artinya waktu. Jadi seniman-seniman Bali itu, ada orang-orang Bali itu mensimboliskan waktu itu sangat mengerikan, menakutkan. Kenapa waktu menakutkan? Karena waktu itu akan memusnahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Alam pun juga bisa menjadi suatu hal yang negatif, seperti suatu hal yang menakutkan. Seperti contohnya ada banjir bandang. Itu kan memberikan efek negatif pada kita, juga bisa membinasakan kita. Nah sekarang bagaimana caranya biar kedua unsur ini, waktu dan alam itu menjadi positif? Waktu isilah selalu dengan korban suci. Makanya kita lihat di Bali itu setiap saat selalu ada upacara, ada korban-korban, ada yadnya. Itu cara kita mengisi waktu itu biar tidak jadi negatif. Oleh karena itulah semua agama selalu menganjurkan isilah waktu. Seperti umat Muslim mungkin ada sembahyang 5 waktu, mungkin kalau di Indo ada 3 waktu. Nah, jadi isilah waktu seperti itu. Jadi kalau kita isi seperti itu, kita tidak perlu takut lagi dengan waktu. Justru dengan adanya waktulah kita bisa menyempurnakan hidup kita. Nah begitu. Sekarang alam pun juga bisa menjadi positif. Oleh karena itulah kita di Bali itu selalu dianjurkan tentang pelestarian alam, di mana kita tidak diperkenankan menebang pohon sembarangan, apalagi pohon yang besar itu. Makanya di Bali itu setiap pohon besar selalu dikasih kain hitam putih, namanya kain koleng. Tujuan apa? Biar kita tidak berani nebang. Itu salah satu leluhur kita di Bali itu, bagaimana kita tuh hendaknya merawat alam. Oleh karena itu salah satu daripada upacara melasti itu, inilah tujuan untuk menyucikan alam. Itu salah satu makna daripada buta kala. Jadi buta kala itu apakah menakutkan atau tidak tergantung individu kita.
Kita selesai mengerak ogoh-ogoh dan tidak boleh lebih dari jam 12 malam. Habis itu, habis kita mengerak, kita upacarakan kembali si ogoh-ogoh ini biar ogoh-ogoh itu kosong kembali seperti waktu kita buat pertama. Sebenarnya itu harus, kalau zaman dulu ya, itu harus dibakar ogoh-ogoh, tidak boleh masih di sana. Tapi sekarang mungkin karena sudah capek gitu, akhirnya didiamkan gitu, dibongkar lagi seperti itu. Itu di zaman sekarang. Zaman dulu itu harus semua dibersihkan, namanya bersihkan. Di hari raya Nyepinya ini, kita ini seorang Hindu ini sebenarnya puasa ya, selama 24 jam. Yang kuat ya 24 jam, yang tidak kuat ya paling-paling ya ada 6 jam. Itu tidak ada paksaan itu. Tidak ada paksaan. Kita tidak boleh kemana-mana, kita melakukan keberatan namanya tapa berata. Kita tidak pergi, boleh bepergian, tidak boleh menyalakan api, tidak itu kan kita bekerja. Jadi semua aktivitas di Bali stop pada itu, termasuk juga bandara ditutup. Jadi orang tidak bisa masuk ke Bali pada saat pelabuhan ditutup, dah mulai jam 12 malam itu sudah tutup sampai besok paginya. Itu apa? Itu namanya catur beraton. Pada saat hari itulah bagaimana suasana Pulau Bali itu tenang. Malam hari kita bisa melihat bintang karena tidak lampu di jalanan. Bersemadi satu hari itu untuk menenangkan pikiran. Yang kedua, apa yang kita mohon untuk kedepannya, astungkare biar Ibu Betara, Tuhan Yang Maha Esa itu, apa yang kita lakukan nanti itu biar bisa dibantu. Sehari sesudah Nyepi, ya, ini kan ada pengembangan. Jadi kita bolehlah mulai makan, mulai kita berpergian kemana-mana. Jadi sama seperti hari raya besar lah. Seperti kita datangi rumah-rumah teman, kita saling maaf-maafkan. Mungkin di tahun yang baru ini kita harus jalin komunikasi lagi, dalam persahabatan lagi. Itu apa yang dulu kita lupakan itu, kan di jalan udah ramai. Semua sudah sadar, toleransinya sudah bagus sekarang. Nah, makanya di Bali ada istilahnya Wano Alit, Wano Agung. Wano Alit itu diri kita sendiri, Wano Agung itu alam semesta. Bagaimanapun di dalam diri kita, alam pun seperti itu juga. Oleh karena itu setiap orang hendaknya kita harus damai dalam diri. Mari kita lestarikan alam itu. Dengan lestarinya alam, dia akan bisa memberikan kehidupan kepada kita. Nah, dengan kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, hidup kita menjadi sempurna.